masuk tentang penciptaan ya. Dari John Damaskus kita sudah sampai pasal 7 ya. Kemarin tentang cahaya, api, benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang. Oke. Ini agak panjang, kita baca analisisnya aja. Pasal 7. Sorry, di bawah. Kita baca analisisnya. Nih, pasal 7 ya. Oke. Nih. Coba baca, Risna. Pasal 7. Berapa? Hah? Pasal 8 ya. Oke, coba pasal 8 mengenai udara dan angin. Langsung Risna baca. Saya Yohanes dari Damaskus memulaikan tentang udara dan angin sebagai elemen dalam alam semesta. Ia menjelaskan bahwa udara adalah elemen yang paling halus, lembab dan hangat, lebih berat daripada api, tetapi lebih ringan dari tanah dan air. Udara adalah penyebab pernapasan dan suara, tidak berwarna jernih dan transparan, memungkinkan penyerapan cahaya. Udara melayani 3 indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, dan penciuman, serta memiliki kemampuan untuk menerima panas dan dingin, keringan dan kelembapan. Gerakan udara bisa ke berbagai arah, termasuk ke atas, ke bawah, di dalam, di luar, ke kanan, ke kiri, serta gerakan siklus. Oke. Ini sudah sering. Terus? Yohanes menjelaskan bahwa udara tidak memperoleh cahaya dari dirinya sendiri, tetapi digerangi oleh matahari, bulan, bintang-bintang, dan api. Kitab Suci menyebutkan bahwa kegelapan menutupi samudera raya dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Itu menunjukkan bahwa udara tidak memiliki cahaya dari dirinya sendiri. Angin menurut Yohanes adalah gerakan udara yang namanya berubah sesuai dengan arah dan tempat pergerakannya. Ada 12 arah mata angin, masing-masing dengan nama dan karakteristik yang berbeda. Yohanes juga menyebutkan bahwa udara bisa dianggap sebagai api yang dipadamkan atau uap air yang dipanaskan, dengan bagian bawahnya lebih dingin karena kedekatan dengan air dan tanah, sementara bagian atasnya lebih hangat. Oke. Ini soal udara dan angin. Apa bedanya? Kalau udara dengan angin apa? Udara itu elemen paling halus, lembab, hangat, lebih berat daripada api, tapi lebih ringan daripada tanah dan angin. Ya, air. Kalau angin apa? Angin itu gerakan udara. Jadi materi dari angin itu udara yang gerakannya berubah sesuai arah. Ya, ada 12 arah mata angin. Oke, ini saya informasi ya, ini tentang penciptaan udara dan angin. Itu di hari keberapa itu? Setelah Tuhan menciptakan di hari pertama, jadilah terang, berarti di situ ada cahaya, ada api, ya kan? Terus otomatis kalau ada api pasti ada apa? Udah. Nah, coba kamu nyalain lilin ya. Kamu tutup, nggak ada udara. Maka api itu akan padam. Jadi kalau Allah menciptakan terang, berarti di situ ada cahaya, ada api, ada angin, ada udara. Ya kan?
Sama kayak kamu nyalain api lilin lah ya. Kamu tutup dengan gelas misalnya. Nggak ada udara yang masuk. Maka hidup nggak api itu? Nyala nggak lilin itu? Nah, mati. Karena nggak ada udara. Jadi di dalam terang, di dalam cahaya, di dalam api, ada udara dan angin. Udara itu nggak akan kemana-mana kalau nggak ada angin. Nah, anginnya itu yang membawa udara itu kemana mah, sehingga kita bisa bernafas. Ya, nah, maka dikatakan di sini udara adalah penyebab pernafasan dan suara. Coba, nggak ada udara di sini, suara saya nggak sampai sama kalian. Oke, nah, karena ada udara, maka penyebab suara. Iya, pita, pita ini kita ngomong mulut kita kebuka nggak? Berarti ada aliran udara. Coba tutup. Gimana? Karena nggak ada aliran udara. Tidak berwarna, dia jernih, transparan, memungkinkan menyerap cahaya. Nah, udara itu melayani 3 indera, apa saja? Penglihatan, nggak ada udara kita nggak bisa melihat. Pendengaran, nggak ada udara kalian nggak bisa mendengar suara saya. Penciuman juga, ya. Serta memiliki kemampuan untuk menerima panas dan dingin, karena ada udara, kering dan lembab. Nah, gerakan udara yang kemana-mana itu yang kita sebut sebagai angin. Angin ada 12 mata, arah. Ya. Oke, refleksinya, baca. Refleksi senior dalam skurs menunjukkan dan angin membawa kita pada beberapa pemahaman dalam tentang elemen elemen alam semesta dan ciptaan alam. Pertama, kita diingatkan bahwa udara sebagai elemen halus dan transparan dalam bagian penting dari ciptaan Allah yang memiliki kehidupan dan fungsi dan manusia. Udara yang tidak berwarna dan jernih mampu menerima cahaya, mengajarkan kita tentang keindahan dan keajaiban ciptaan Allah yang dengan aku sangat suka. Iya, udara itu nggak terlihat, tetapi hitam. Coba ruangannya nggak ada udara, udah mampus kita. Ya, kamu nggak bisa lihat, kamu nggak bisa nafas, kamu nggak bisa dengar. Nah, ini satu keindahan sebetulnya, keajaiban yang kamu nggak bisa lihat, tapi vital. Ya, udara itu. Yang kedua, Kedua, penjelasan bahwa udara tidak memperoleh cahaya dari dirinya sendiri, tapi diterangi oleh matahari, bulan, dan bintang dan api mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling bergantung dan terhubung. nah itu dia. Ini mencerminkan keteraturan dan kehidupan yang diciptakan oleh Allah, mengingatkan kita akan kebijaksanaan dan kemampuan dalam perencanaannya. Nah, itu. Kamu lihat ya, coba baca kejadian itu. Kejadian pasal 1 ayat 3, 4 dan 5. Berfirman Allah, terus, terus, Allah jadi nah kita masih bahas ini nih. Masih bahas tentang terang. Jadi dalam terang itu ada namanya. Nah, udara tidak memperoleh cahaya atau terang dari dirinya sendiri. Diterangi oleh matahari, bulan, bintang-bintang, dan api. Ya. Yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling bergantung dan terhubung. Nah, pertama, udara itu diperoleh dari apa? Udara itu tidak memperoleh
cahayanya dari diri sendiri, tapi jadi terang itu. Jadi dari cahaya atau dari api. Nah, begitu Allah menciptakan terang, nah tadi soal 7 ini, ya waktu dia menciptakan langit dan bumi, ya hari pertama dia menciptakan terang. Nah, dia berarti menciptakan cahaya ini dan api. Nanti benda-benda langit kayak matahari, bulan, bintang di hari berikutnya. Ya. Nah, waktu dia menciptakan cahaya dan api ataupun benda-benda langit, ini menjelaskan bahwa sudah ada api. Jadi terang itu bukan Allah ya. Jadilah terang. Terang itu kan Kristus. Jadi Kristus dijadikan. Enggak. Terang itu maksudnya apa? Allah menciptakan api. Api. Nah, api itu adalah salah satu dari 4 unsur. Apa 4 unsur itu? Kalau kita udah bahas tadi di atas. Ada air, api, terus udara, satu lagi apa? Bukan. 4 unsur itu. Sini ada nggak? Nih, 4 unsur itu apa? Bumi. Sorry, udara, api, air, ini ya, sorry, tanah, air, udara, dan api. Satu itu apa? Tanah. Air, udara, api itu lebih ringan yang di atas, tanah lebih berat di bawah. Nah, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, berarti ya 4 unsur itu. Bumi, ada tanahnya, ada air, ada udara, ada api. Ya, nah, 4 unsur itu waktu hari pertama diciptakan terang, berarti unsur apa itu? Api dan udara. Ya, lalu langit dan bumi diciptakan. Langit dan bumi diciptakan hari pertama. Begitu diciptakan langit dan bumi, berarti sudah ada 4 unsur ini. Tanah, air, udara, api. Tapi waktu itu dikatakan bumi masih belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita. Nah, berarti waktu itu masih ada unsur apa? Bumi-nya. Belum ada terang, berarti belum ada cahaya. Nah, di hari pertama itulah diciptakan cahaya atau terang. Nah, begitu ada cahaya atau terang, maka di situ diciptakan api. Nanti benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang itu di hari berikutnya. Sehingga Allah itu menciptakan cahaya atau api itu. Tapi di balik cahaya dan api itu pasti ada udara dan angin. Karena nggak ada terang, nggak ada cahaya kalau tidak ada udara atau angin. Nah, udara itu mediumnya. Medium di mana api itu bisa menyala. Tadi saya kasih contoh, kamu nyalain lilin, ya, tanda-tanda untung nggak jatuh mati. Lilin itu kalau ditutup dengan gelas, maka apa? Mati. Karena tidak ada udara.
Ini tentang udara dan angin. Ya. Terus baca lagi. Dan angin sebagai gerakan udara yang berubah namanya sesuai dengan arah pergerakannya menunjukkan dinamika dan variasi dalam ciptaan alam. Ini mengajarkan kita tentang fleksibilitas dan adaptabilitas dalam ciptaan, serta bagaimana ilmu yang bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup. Iya. Keempat, penjelasan tentang 12 arah mata angin dan karakteristiknya mengajak kita untuk memahami lebih dalam tentang dunia fisik di sekitar kita dan bagaimana berbagai elemen bekerja bersama dalam ekosistem yang kompleks. Ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menjaga lingkungan alam sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai penata layan ciptaan alam. Oke. Akhirnya, refleksi ini menekankan pentingnya memahami dan menghargai keajaiban ciptaan alam dari elemen-elemen yang paling halus seperti udara hingga dinamika angin yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Kita diajak untuk hidup dengan rasa kagum dan syukur atas ciptaan alam, serta menggunakan pengetahuan kita untuk menjaga dan merawat alam dengan bijaksana. Iya. Jadi kalau tentang ciptaan tentang angin dan udara ini berbarengan dengan ciptaan cahaya dan api. Ya. Lalu Allah juga menciptakan langit. Berarti sudah ada langit yang tidak kelihatan itu. Lalu sekarang kita lihat pasal ke-9. Nah, ini unsur yang keempat ya. Ketiga. Tadi ada udara, api, sekarang yang ketiga air. Coba baca, Risma. Saint Yohanes dari Damaskus menguraikan tentang air sebagai salah satu dari 4 elemen utama ciptaan alam. Dia menjelaskan bahwa air adalah elemen yang basah dan berat dan memiliki kecenderungan untuk turun serta mengalir deras. Air adalah salah satu ciptaan Allah yang paling indah dan penting, karena air menjadi dasar bagi banyak proses kehidupan hidup. Oke, terus? Yohanes mengacu pada kitab suci yang menyatakan bahwa kegelapan menutupi permukaan samudera raya dan roh Allah bergerak di atas permukaan air. Dan dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, yang menjelaskan bahwa pada awalnya air menutupi seluruh permukaan bumi sebelum Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air di atas cakrawala dari air di bawah cakrawala. Nah, jadi waktu Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada air belum? Sudah. Air itu memenuhi apa? Bumi. Maka di ayat 2 itu ya, Kejadian 1 ayat 2 itu kegelapan menutupi permukaan samudra raya. Nah, samudra itu isinya apa? Air semua. Ya kan? Nah, bumi ini awalnya gelap dan air semua. Jadi airnya belum dipisahkan. Belum Allah belum menciptakan cakrawala. Cakrawala di hari kedua nanti. Di ayat yang ke-6 itu. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi tidak ada air yang di atas, tapi ada air yang di bawah, yaitu laut. Jadi di atas itu juga ada air. Itulah cakrawala. Memisahkan itu. Ini ya. Cakrawala untuk misalnya air di atas, cakrawala dari air di bawah cakrawala. Terus? Selanjutnya, Yohanes menjelaskan bahwa air menjadi kumpulan itu sesuai dengan perintah Allah yang disebut sebagai samudra. Nah, atau laut tadi itu. Lautan ya. Terus? Air laut yang pada awalnya tawar menjadi pahit dan lama berada di laut tanpa bergerak. Proses penyaringan melalui matahari dan angin menghasilkan awan dan hujan yang membuat air menjadi panas kembali. Yohanes juga memberikan rincian tentang berbagai sungai besar yang mengalir dari sumber air utama dan pembentukan berbagai lautan
danau, teluk, dan pesisir yang ada di seluruh dunia. Ia menekankan bahwa air merupakan elemen yang paling indah dan kaya akan manfaat, tidak hanya membersihkan kotoran tubuh, tetapi juga kotoran jiwa jika disertai dengan rahmat. Ya, dalam baptisan air misalnya, disertai dengan Roh Kudus, itu untuk membersihkan kotoran jiwa. Oke? Baca lagi. Reaksi atau penjelasan Saint Yohanes dari Damaskus mengenai air membawa kita pada beberapa pemahaman mendalam tentang pentingnya elemen ini dalam ciptaan Allah. Pertama, kita diingatkan bahwa air adalah ciptaan Allah yang sangat penting dan indah, yang menjadi dasar bagi banyak proses kehidupan hidup. Air tidak hanya penting bagi kelangsungan fisik, tapi juga memiliki makna spiritual sebagai simbol penyucian dan pembaruan oleh Roh Kudus. Kedua, penjelasan bahwa air awalnya menutupi seluruh permukaan bumi dan kemudian dipisahkan oleh cakrawala menunjukkan kebijaksanaan dan kuasa Allah dalam mengatur ciptaan. Allah menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam semesta yang memungkinkan kehidupan bisa berkembang dengan baik. Kita diajar untuk menghargai dan merawat air sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai penata ciptaan Allah. Jadi kalau kita tahu air itu ciptaan Allah yang paling penting dan indah. Ya, ini penting buat kelangsungan hidup kita. Tapi punya makna spiritual juga. Ini simbol penyucian dari Roh Kudus. Kristus juga dibaptis di dalam air, ya, di Sungai Yordan. Nah, air menutupi seluruh permukaan bumi. Lalu dipisahkan oleh cakrawala tadi. Ya, coba baca ayat yang ke-6 sampai ke-8. Berfirman bahwa Ya, terus berfirman Allah dan cakrawala dengan segala air yang memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan dia memisahkan air yang cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. iya, cakrawala itu langit. Tapi beda dengan langit yang pertama itu ya, yang tidak kelihatan itu. Ini langit cakrawala. Karena air sudah dipisah. Oke. Terus yang ketiga, proses penyaringan air laut oleh matahari dan angin yang menghasilkan awan dan hujan mengajarkan kita tentang siklus alam yang diciptakan oleh nah baru nanti setelah ada air, ya, nanti ada matahari. Oke. Matahari itu diciptakan di hari keberapa? Benda-benda penerang ya, hari ke-5 ya. Jadilah benda-benda penerang. Nah, itu nanti ada siklus, ada hujan dan sebagainya. Awalnya enggak. Air itu di lautan yang pasif gitu ya. Nah, nanti kalau ada matahari, jadi pasang surut dan pasang naik. Kalau yang tinggal di laut itu tahu ya, kapan air itu pasang, kapan air itu surut. Kapan air itu jadi hujan. Lalu membasahi lautan lagi. Nah, itu namanya siklus. Oke. Siklus ini menunjukkan apa? Keajaiban dan keteraturan luar biasa di dalam ciptaan. Terus yang keempat, penjelasan tentang pembentukan berbagai sungai, lautan, dan danau mengingat kita akan keragaman dan keindahan ciptaan Allah. Air sebagai elemen yang menyatukan berbagai ekosistem di bumi mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam. iya. Oke. Terus Akhirnya, refleksi ini menekankan pentingnya air sebagai simbol penyucian rohani. Sebagai elemen yang digunakan dalam sakramen pembaptisan, air mengingatkan kita akan kasih karunia Allah yang membersihkan dan memperbarui jiwa kita. Kita diajak untuk hidup dalam kebersihan dan kesucian, baik secara fisik maupun spiritual,
sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Refleksi tentang air ini adalah, oh ini bukan tentang masalah lautan, cakrawala begitu ya. Tapi ini secara rohani itu mengingatkan kita apa? Kasih karunia Allah yang membersihkan dan memperbarui jiwa kita. Nah, itu air. Itu air baptisan. Maka kita diajak untuk hidup dalam kebersihan dan kesucian. Baik secara fisik maupun spiritual. Ya. Oke, sekarang pasal ke-10. Nah, pasal 10 itu coba kita baca 11 ya. Ayat 11 itu. Coba baca. 11, 12, 13. Coba Helmi baca, Helmi. Ayat 11. Jadilah demikian. Sudah bersuci segala jenis permohonan yang menghasilkan buah yang bersuci. Kalau melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah lagi, itulah hari ketiga. Ya, hari ketiga Allah mengisi bumi ini dengan tumbuh-tumbuhan. Tadi kan sudah ada air, sudah ada tanah, sudah ada udara, sudah ada api. Nah, baru dikasihlah tumbuh-tumbuhan. Karena kalau nggak ada air, tumbuh-tumbuhan nggak bisa hidup kan? Gitu. Atau kalau nggak ada udara, nggak ada api, nggak ada terang, nggak bisa hidup. Nah, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Coba baca lagi, Neno. Pasal 10. Analisis. Nah, ini mengenai Ayat bumi dan dalam pasal 10 yang Yohanes dari Damaskus menjelaskan mengenai bumi sebagai sementara tumbuh dari unsur utama yang diciptakan oleh Allah dari ketiadaan pada hari pertama penciptaan. Yohanes menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat pasti mengetahui tempat kedudukan dan tata bumi dengan berbagai pandangan yang ada seperti bumi ditegakkan di atas air, di udara, atau di atas udara. Yohanes menjelaskan bahwa pada mulanya bumi tersembunyi di bawah air dan tidak terbentuk, namun atas perintah Allah air dikumpulkan, gunung terbentuk, dan bumi diberi segala macam tumbuhan dan tanaman. Bumi juga menghasilkan berbagai jenis makhluk hidup, baik binatang geladak, binatang buas maupun ternak yang semuanya bermanfaat bagi manusia. Sebelum pelanggaran manusia pertama, segala sesuatu berada di bawah kekuasaan manusia. Setelah pelanggaran, manusia menjadi tidak taat kepada manusia. Yohanes menekankan bahwa tidak ada satupun hewan atau tumbuhan yang diciptakan tanpa suatu bentuk energi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini menunjukkan kebijaksanaan dan kehendak Ilahi dalam penciptaan segala sesuatu. ya. Yohanes juga menyebutkan bahwa ada berbagai pandangan mengenai bentuk bumi, bahkan berbentuk bola atau wujud, tapi yang pasti adalah bumi jauh lebih kecil daripada langit dan menggantung hampir seperti sebuah titik di tengah-tengahnya. Dia mengingatkan bahwa bumi akan berlalu dan berubah, tetapi bumi yang dijanjikan kepada orang yang rendah hati adalah kekal. Oke. Coba refleksinya. Bukti teologis antara penjelasan Sayyid Yohanes dari Damaskus mengenai bumi membawa kita kepada beberapa pemahaman mendalam tentang ciptaan Allah. Sama kita dapat diingatkan bahwa bumi adalah ciptaan Allah yang luas biasa, Luar biasa. ciptakan dari ketiadaan dan diberi segala macam keindahan dan manfaat. Bumi menjadi tempat tinggal bagi segala makhluk hidup dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Iya. Terus kedua, Penjelasan tentang berbagai pandangan mengenai tempat kedudukan dan dasar bumi mengajarkan kita bahwa banyak aspek dari ciptaan Allah yang masih berupa misteri. Ini mengingatkan kita akan keterbatasan pengetahuan manusia dan pentingnya kerendahan hati dalam menyelidiki karya Allah. Kita diajak untuk terus mencari pengetahuan dan memahami ciptaan Allah dengan sikap rendah hati dan terbuka terhadap wahyu jelas. iya. Yang ketiga, Penjelasan bahwa sesuatu di dunia merupakan memenuhi kebutuhan manusia, menunjukkan kasih dan kebijaksanaan Allah.
menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu dan menanamkan energi yang dapat digunakan untuk kebaikan manusia. Kita diajak untuk hidup dengan rasa syukur dan penghargaan terhadap ciptaan Allah serta menggunakan segala sumber daya yang ada dengan bijaksana. Iya. Keempat, Keempat, penjelasan bahwa setelah pelanggaran manusia, Allah kita dan menjadi tidak taat kepada manusia mengajarkan kita tentang konsekuensi dosa. Kita diajak untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menjaga hubungan yang baik dengan ciptaannya. Ingatkan bahwa kita adalah kenatalannya bumi yang dipercayakan oleh Allah. ya. Terus, Refleksi ini mengingatkan kita akan janji Allah tentang bumi yang kekal bagi orang yang rendah hati. Kita diajak untuk hidup dengan kesadaran bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Berfokus pada kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Allah. iya. Dengan demikian kita dapat menjalani hidup dengan rasa syukur, tanggung jawab, dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Oke, ini beberapa refleksi ya. Saya kira jelas. Dengan adanya bumi yang diisi dengan berbagai macam ciptaan Allah itu, nah ini mengajarkan kita bahwa ada keindahan, selalu ada manfaat dari segala ciptaan itu. Ya, nah maka bumi itu menjadi tempat yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa atau pelanggaran, maka bumi seperti tanah, makhluk ciptaannya, itu menjadi tidak taat lagi kepada manusia. Dulu Adam, singa takut sama Adam. Sekarang manusia yang takut sama singa. Nah, waktu itu sebelum jatuh dalam pelanggaran, apa? Semua makhluk ciptaan itu taat kepada manusia. Tapi setelah kejatuhan tidak lagi. Oke. Nah, itu tentang penciptaan bumi yang kelihatan. Nah, sekarang tentang Firdaus nih. Yang tidak kelihatan. Seringkali kita ngomong Firdaus itu surga ya. Nah, dimaksud di sini maksudnya adalah Eden. Berarti di sini Allah menciptakan Firdaus untuk menempatkan manusia di situ. Di Eden. Ya. Coba baca Marsya pasal 11. Firdaus, inilah dari Damaskus menjadi pusat Firdaus. Sebagai tempat yang diciptakan Allah untuk manusia agar hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, jadi tempat tinggal pertama manusia itu di mana? Firdaus atau Taman Eden. Firdaus dijelaskan sebagai taman ilahi yang ditanam di Eden oleh Allah. Dengan keindahan, tenang, wangian manis dan cahaya. Iya. Sebagai manusia yang diciptakan dari Allah, dan tidak ada makhluk tidak berakal budi yang tinggal bersama kecuali manusia. Hanya manusia yang bisa. Terus? Tengah-tengah taman tersebut, Allah menanam pohon kehidupan dan pohon pengetahuan menjadi tempat pencobaan untuk mengikuti ketaatan manusia, sedangkan pohon kehidupan memiliki energi yang menjadi tempat kehidupan. Nah, di tengah taman itu ada dua pohon. Pohon apa? Pengetahuan dan pohon kehidupan. Pohon pengetahuan itu jadi tempat untuk menguji kehendak bebasnya, ketaatannya. Pohon kehidupan yang memberi energi kehidupan. Terus? Yohanes menjelaskan bahwa pohon pengetahuan bersama baik memungkinkan manusia mengetahui keadaan sendiri, baik untuk mereka yang dewasa secara mandiri, tapi berbahaya bagi yang belum dewasa. Iya. Terus? Yohanes juga menggambarkan kehidupan di Firdaus sebagai kehidupan yang bebas dari nafsu dan kekhawatiran. Karena manusia hanya memiliki satu tugas utama, menyanyikan puji-pujian kepada Sang Pencipta seperti para malaikat. Kehidupan ini ditandai dengan perlindungan ilahi dan kebebasan dari beban diri. Oke, refleksi. Refleksi teologis atas penjelasan Sayyid Yohanes dari Damaskus
membawa kita pada beberapa pemahaman mendalam tentang rencana Allah dan manusia dan makna kehidupan yang sejati. Pertama, kita diingatkan bahwa Allah menciptakan Firdaus sebagai tempat yang penuh dengan keindahan dan sukacita, yang dirancang khusus untuk manusia hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini menunjukkan kasih dan kebaikan Allah yang melampaui batas, yang menginginkan yang terbaik bagi ciptaan. Oke, kedua. Kedua, penjelasan tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan dan kebijaksanaan dalam hidup. Pohon pengetahuan menjadi ujian bagi manusia untuk mematuhi perintah dan menunjukkan kesetiaan mereka. Jadi diajak untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan kebijaksanaan dalam hidup dan menjauhi godaan yang membawa kita pada tidak Tuhan. Oke, ketiga. Tiga, kehidupan di Firdaus sebagai kehidupan yang bebas dari nafsu dan kekhawatiran, bahwa tujuan utama kita adalah untuk memuliakan Allah dan berfokus pada kehidupan ilahi. Kita diajar untuk melepaskan beban duniawi dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, serta mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala sesuatu. Oke, yang keempat. Keempat, penjelasan tentang makna simbolis pohon kehidupan dan pohon pengetahuan mengajarkan kita tentang kedalaman ilahi yang terkandung dalam ciptaan. Diajar untuk memahami dan merenungkan keajaiban ciptaan Allah, serta mengenali tanda-tanda kebesaran Allah dalam segala sesuatu. Anies menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kebijaksanaan nafsu dalam mencapai kehidupan yang penuh berkat. Diajar untuk hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah, mencari kebijaksanaan ilahi dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Iya, nah ini ada tentang penciptaan Firdaus. Firdaus itu tempat yang apa? Indah, dipenuhi dengan tanaman yang hijau, tidak ada makhluk tidak berakal budi ya. Jadi tidak ada binatang di sana, binatang nggak ada di situ. Ya, yang ada apa? Tempat yang indah, tanaman hijau, wangian manis, cahaya melimpah. Manusia tinggal di situ. Allah menanam pohon di situ. Oke. Nah, dari sini kita merenungkan apa? Misalnya, Allah menciptakan Firdaus sebagai tempat yang penuh keindahan sukacita. Ini menunjukkan Allah itu penuh kasih dan kebaikan. Ya. Lalu ada pohon ini. Ini mengajarkan manusia itu bagaimana dia meresponi kasih Allah itu harus dengan taat. Jadi kalau dia mengasihi Allah ya dia taat supaya dia menjadi sempurna seperti Allah. Nah, tapi ternyata jatuh. Akhirnya, bagaimana kehidupan Firdaus yang sudah jatuh? Kehidupannya seperti apa? Yang diusir, ya kan? Dia diusir dari Firdaus. Jadi segala makhluk ciptaan menjadi tidak taat lagi kepada Adam. Oke. Nah, penjelasan tentang makna pohon ini, ya, ini kita menunjukkan bahwa kita harus diajak melepaskan beban duniawi, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenaran di atas segala sesuatu. Ya. Oke, sekarang pasal 12 nih. Nah, tentang penciptaan, tentang manusia. Coba baca lagi, Mas ya. Tentang manusia. Dan Yohanes dari Damaskus membahas tentang penciptaan manusia oleh Allah, yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan esensi mental, yaitu para malaikat, dan esensi yang dapat diindra, yaitu langit dan bumi. Nah, tadi kan ingat ya, tentang langit dan bumi itu berarti ini penciptaan tentang mental yang tidak bisa dilihat itu para malaikat. Lalu ada penciptaan yang dapat diindra, ya, langit dan bumi. Oke. Terus Manusia dari campuran dari berbagai jenis esensi ini
Karena ia memiliki tubuh yang kelihatan dan jiwa yang tidak Nah, kelihatan. manusia itu campuran dari malaikat dan bumi. Artinya campuran dari tubuh yang kelihatan dan jiwa yang tidak kelihatan. Terus, Yohanes menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti manusia tidak berpikiran dan bebas dan kebajikan sejauh itu dimungkinkan. nah, manusia dikasih ciptaan, diberi ciptaan, diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itulah artinya dia dikasih pikiran, dikasih kehendak bebas, dikasih kebajikan. Tadi kalau kita baca kayak tumbuhan, binatang, itu nggak punya. Ya, terus Tubuh dan jiwa manusia yang pada saat yang sama, kan pertama-tama yang satu dan kemudian yang lain. Manusia diciptakan tanpa dosa, hidup berbudi luhur, bebas dari rasa sakit dan dihiasi dengan segala kebajikan. Yang dijelaskan sebagai kosmos, kedua dalam dia yang agung, mampu beribadah dan memerintah atas segala sesuatu di bumi, tapi tunduk kepada Allah. nah, manusia dijelaskan diciptakan sebagai apa? Mikrokosmos. Maksudnya apa mikrokosmos? Kosmos kecil. Kosmos itu kan langit dan bumi. Termasuk juga unsur kelihatan dan tidak kelihatan. Itu kosmos. Mental dan indera. Mental itu nggak kelihatan, indera itu yang kelihatan. Tapi mikro, kosmos kecil. Artinya gabungan dari malaikat dan bumi. Ya, mikrokosmos kedua dalam dunia yang agung. Sehingga manusia itu bisa beribadah dan memerintah atas segala sesuatu dan di bumi. Ya, tetapi tunduk kepada Allah. Tuh ya. Jadi pertama manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti manusia diberi pikiran, kehendak bebas, kebajikan. Ya. Manusia diciptakan tanpa dosa, jujur, berbudi luhur, bebas dari rasa sakit, dihiasi dengan kebajikan. Atau sebagai mikrokosmos tadi. Yang kedua, manusia Memiliki kehendak bebas, berarti ia memiliki kemampuan untuk memilih kebaikan atau kejahatan. Jiwa manusia adalah esensi yang hidup, dan berwujud dan terlihat abadi, bernalar, dan cerdas. Nah, Allah nggak menciptakan yang namanya dosa atau kejahatan. Tapi Allah memberi kehendak bebas untuk memilih Allah atau melanggar perintahnya. Melanggar itu kan namanya kejahatan. Terus, Yang menggunakan tubuh yang terorganisir dan menjadi sumber kekuatan hidup, pertumbuhan, sensasi, dan regenerasi. Terus, Yohanes menjelaskan bahwa tubuh manusia terdiri dari 4 elemen, tanah, air, udara, dan api. nah itu dia. Tadi kalau dia unsur yang bumi, unsur bumi itu kan apa? Tanah, air, udara, api. Tanah ini ada dalam tubuh kita. Air, darah kita tuh air, ya kan? Udara, paru-paru di dalam aliran darah kita itu ada udara, otak kita ini juga ada udara. Maka kalau oksigen kurang di otak itu ngantuk. Ya, kalau udah ngantuk, berarti tarik napas yang dalam. Nah, supaya oksigen lancar ke otakmu, supaya tidak ngantuk. Ya, malah tambah ngantuk, Pak. Udah jedotkan aja. Ada udaranya, ada apinya nggak? Ada. Apa buktinya kalau ada api? Ada apinya. Hah? Tuh, kamu ada apinya nggak? Ada. Kebakar loh. Ada dong. Apa buktinya? Kalau tubuh kamu ada tanah, deras ini ya, ini tanah. Mati, ya udah kamu jadi tanah kan. Maksud tulang itu dari tanah. Air, jelas ya. Udara tadi, di otak, di pikiran, di rongga mulut, di mana-mana ada udara.
Masuk angin tuh udah. Lalu apinya di mana? Suhu tubuh ya kan? 37 derajat itu api. Ya, kalau lagi emosi naik. Jadi kita nggak bisa di suhu yang terlalu dingin karena drop. Kita harus di suhu yang seperti ini ya. Karena ada apinya. Kalau apinya taruh di suhu yang dingin, padam. Kalau apinya padam, mati kita. Maka kalau orang taruh di freezer ya, mata si salju mati. Karena apa? 37 derajat jadi nol gitu ya. Nah, kan suhu normal kita 37 ya, berarti apinya itu 37 derajat. Kepanasan juga sama kan? Kebakar, lepu. Coba kamu masuk ke dalam api. Mati nggak? Nah, karena melebihi 37 derajat tadi. Karena kalau kamu panas saja, tambah 2 derajat ya, dari 39 atau 40, kamu sudah demam berdarah. Ya, mungkin udah pingsan. Gitu. Jadi kalau di bawah 10 orang udah kedinginan. Waduh, udah kena apa itu? Istilahnya apa ya? Nah, itu nggak bisa pemanasan. Karena ada apinya, jadi harus di suhu yang sesuai dengan api itu. Oke, terus baca lagi. Makhluk hidup juga terdiri dari 4 cairan, hitam, darah, dan putih. Iya, jadi pengobatan zaman dulu itu tubuh itu 4 cairan ya. Empedu, dahak, darah, dan empedu hitam dan empedu kuning. Empedu itu zaman kedokteran dulu penting sekali ya. Sumber dari segala penyakit itu kalau empedunya sehat. Nah, jadi ternyata kalau perkembangan dokter kan bukan empedu ya, tapi justru apa? Hati ya, livernya. Saya nggak tahu deh. Dulu sih, zaman dulu pengobatannya ya empedu di titiknya. Kalau pengobatan tradisional di timur itu eh, ada yang bilang ginjal. Eh, ginjal dan limpa. Kalau aku puntur, kamu sakit kepala, bukan bukan kepalamu yang disembuhkan, limpa atau ginjalnya atau empedunya. Kalau sakit gigi, bukan gigimu yang ditusuk, tapi ginjalnya atau limpanya. Nah, itu pusat tubuh kesehatannya di situ. Nah, kalau zaman dulu itu mungkin empedu ya. Ada yang mengatakan darah. Ya, kalau dokter sekarang sakit apa? Cek darah dulu. Kantong, sakit kantong cek apa? Nah, kalau pengobatan modern sekarang darah yang penting. Jadi dari darah itu ketahuan tubuh itu sehat atau enggak. Tapi dahak juga atau dari air kencing atau dahak ya. Dahak itu juga cairan yang menentukan tubuhmu sehat atau enggak. Karena kalau orang sakit, coba ambil dahaknya, batuk misalnya ya, diteliti. Oke. Terus baca lagi. Siap komunitas dengan benda-benda mati, makhluk bernyawa tanpa rasio, dan makhluk bernyawa dengan rasio. Saya juga memiliki 5 indera, ingatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Oke. Terus Anies melanjutkan dengan penjelasan bahwa kekuatan yang melekat pada makhluk hidup terbagi menjadi psikis, vegetatif, dan vital. nah, 3 ini ya. Ini kekuatan manusia, psikis, vegetatif, vital.
Oke, apa itu kekuatan psikis? Kekuatan psikis berkaitan dengan kehendak bebas, masuk yang gerakan impulsif dan sensasi. Iya, psikis itu kehendak bebas, ya. Gerakan impulsif dan sensasi. Lalu, Kekuatan vegetatif dan vital seperti kemampuan makan, tumbuh, dan berdenyut. nah, vegetatif itu kemampuan untuk bertumbuh. Kamu bisa makin besar, lama makin tua, lama mati. Nah, itu vegetatif. Setelah vitalnya mati. Vital itu denyut. Coba kamu pegang. Ada denyutnya kan? Nah, itu kekuatan vital. Jadi kalau kamu matiin denyutmu itu, udah. Goodbye. Oke? Tapi kalau kamu matiin psikisnya, jadi gila orang itu. Ya, coba orang itu kan, manusia itu kan impulsif, sensasi, tidak bebas ya. Coba dikurung aja kandang ini. Sebulan aja. Nah, kekuatan manusia itu ya, walaupun dikasih makan, tapi dikurung aja. Kekuatan psikisnya gimana? Saya itu sudah atas mati. Ya kan? Jadi 3 kekuatan ini penting. Psikis, vegetatif, dan vital. Terus? Berada di luar wilayah kehendak bebas. Kekuatan-kekuatan ini terus bekerja baik kita menghendakinya atau tidak. Psikis itu langsung otomatis. Ya, manusia itu selalu bergerak. Maka kalau ada yang nggak mau bergerak di kamar terus, itu sakit itu. Nah, manusia diciptakan untuk bekerja, bergerak, bersensasi, berinovasi, punya kehendak bebas, pergi sana, pergi sini gitu ya. Vegetatif pasti kemampuan makan, bertumbuh, dan vitalnya ada. Nah, itu harus bekerja baik, baik manusia itu mau berkehendak atau enggak, Allah udah kasih begitu. Terus? Yohanes juga membahas tentang hal-hal yang nyata, baik dan buruk, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kesenangan, ketakutan, dan rasa sakit. Yang baik dalam antisipasi menimbulkan keinginan, sedangkan dalam realisasi menimbulkan kesenangan. Sebaliknya hal yang buruk dalam antisipasi menimbulkan ketakutan, dan dalam realisasi menimbulkan rasa sakit. Iya. Jadi ada hal-hal yang bisa timbul ya. Dari apa ini? Dari 3 kekuatan tadi. Saya bisa merasakan ketakutan, kesenangan, rasa sakit, karena manusia punya kekuatan psikis. Ya. Oke, refleksinya nih. Refleksi Saint Yohanes mengenai manusia membawa kita pada pemahaman di dalam Allah dan peran manusia dalam ciptaan tersebut. Pertama, kita diingatkan bahwa manusia adalah ciptaan yang unik, karena ia adalah campuran dari esensi mental dan esensi yang dapat diubah. Nah, itu dia. Unik ya, karena campuran. Terus? Manusia memiliki tubuh yang kelihatan dan jiwa yang tidak kelihatan, menunjukkan keajaiban dan kompleksitas ciptaan Allah. Oke, yang kedua? Kedua, penciptaan manusia menurut gambar dan kepala mengajarkan kita tentang martabat dan kemampuan manusia. Dari pikiran, kehendak bebas, dan kemampuan untuk mengejar kebajikan, ini menegaskan bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, tentang pikiran dan kehendak bebas kita untuk memilih kebaikan dan menjauhi kejahatan. Iya. Tiga, jelasan bahwa manusia memiliki kehendak bebas menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam memberikan kebebasan kepada jiwa. Kebebasan ini memungkinkan kita untuk memilih jalan kebaikan dengan bekerjasama dengan anugerah ilahi, dan diajar untuk hidup dengan penuh tanggung jawab, menyadari bahwa pilihan kita memiliki dampak besar pada kehidupan kita dan hubungan kita dengan Allah. ya. Keempat, manusia sebagai mikrokosmos menunjukkan bahwa kita adalah refleksi dari alam semesta yang besar, memiliki elemen-elemen yang sama dengan alam semesta, berbagi kehidupan dengan makhluk-makhluk lain. Ini mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan ciptaan Allah, menghormati dan merawat lingkungan serta makhluk-makhluk lain sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Iya. Kelima, penjelasan tentang kekuatan
psikis, vegetatif, dan vital, mengingatkan kita bahwa tubuh dan jiwa kita memiliki berbagai aspek yang bekerja sama untuk menjaga kehidupan dan fungsi kita. Dan diajar untuk memahami dan menghargai kompleksitas tubuh kita serta menjaga kesehatan fisik dan spiritual kita dengan bijaksana. Akhirnya, Yohanes menekankan pentingnya memahami dan menghargai komitmen manusia sebagai ciptaan Allah, dan diajar untuk merenungkan keajaiban penciptaan, menjalani hidup dengan rasa syukur dan penghormatan kepada Sang Pencipta, serta menggunakan pikiran dan proses bebas kita untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Terus, Refleksi ini dapat menginspirasi kita untuk lebih memahami peran kita dalam ciptaan Allah dan menjalani hidup dengan penuh kebajikan, tanggung jawab, dan penghormatan kepada Sang Pencipta. iya. Oke, kita break dulu ya. Nanti masuk ke pasal 13.